Salam Horas. Firman Tuhan kepada kita pada hari ini Minggu Septuagesima 31 Januari 2021. Kita akan mendengarkan dari kitab Lukas pasal 4 ayat 31 sampai dengan 37. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus mengherdiknya, katanya, "Diam! Keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya, dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar. Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu." Sampai demikian. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya berharap bahwa Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian dalam keadaan sehat dan kuat. Kita tahu bahwa selama di dunia ini manusia mengalami sakit dan sehat silih berganti. Tapi ketika kita sehat, kita melakukan aktivitas kita dan beribadah kepada Tuhan. Namun ketika kita sakit, tentu kita mencari pengobatan dan memohon kesembuhan dari Tuhan. Dan bila mana hari ini di antara anggota keluarga ada yang sakit, tubuhnya lemah, gelisah, kiranya firman Tuhan dan ibadah ini memberi kekuatan dan kesembuhan. Bapak, Ibu, dalam pelayanan Yesus sehari-hari ada 3 bagian besar yang dilakukannya. Yang pertama yaitu didaskein atau mengajar, mendidik. Yang kedua katalizein, yaitu memperdamaikan atau mengampuni. Yang ketiga adalah terapiwein, itu sama dengan kata terapi, yaitu menyembuhkan, termasuk dalam mengusir roh jahat dan setan. Maka kita percaya bahwa Yesus datang ke dunia ini bukan hanya untuk mengampuni dosa-dosa kita, tetapi juga untuk menyembuhkan. Itulah yang disebutkan tadi, terapiwein. Demikian pada khotbah kita hari ini. Ada 2 hal menonjol dalam pelayanan Yesus, yaitu mengajar dan menyembuhkan. Yang pertama adalah pengajaran yang penuh kuasa. Dapat kita baca pada ayat 31 sampai dengan 32. Dalam perikop ini, Yesus sedang mengajar di Kapernaum, sebuah kota di Galilea, dan orang Kapernaum menyambut Yesus dengan senang hati. Bahkan menurut banyak orang, pengajaran Yesus sangat berbeda dengan pengajaran para ahli Taurat, sebab Yesus mengajar dengan kata-kata yang penuh kuasa. Pengajaran yang penuh kuasa itu ternyata membuat orang kagum dan bersuka cita. Namun Bapak, Ibu, saudara sekalian, bahwa di pihak lain, perkataan Yesus justru membuat seseorang yang kerasukan setan menjadi keberingasan. Setiap kali Yesus mengucapkan kata-kata, maka si setan yang berdiam dalam tubuh orang ini merasa tidak nyaman, terganggu,
dan kepanasan. Setan tak bertahan mendengar pengajaran Yesus yang penuh kuasa itu. Orang itu pun berteriak-teriak dan mulai mengganggu kumpulan dalam rumah ibadah. Tetapi sesungguhnya ketahuilah Bapak Ibu, si setanlah yang telah memperalat orang yang telah dirasuki. Inilah kuasa dari pengajaran firman Tuhan, bahwa dimanapun atau di rumah saudara, jika firman Tuhan menjadi pengajaran dalam kehidupan kita sehari-hari, maka iblis pun dan setan tak akan bertahan. Setan akan kepanasan dan merasa akan dibinasakan. Oleh karena itu, agar kita pun menjadikan firman yang berkuasa dalam pengajaran setiap hari. Yang kedua, Yesus lebih berkuasa dari roh jahat atau setan. Dapat kita baca dalam ayat 33 sampai 36. Ketika di Nazaret, yaitu sebelum Yesus berangkat ke Kapernaum, sesungguhnya Yesus telah membacakan bahwa dia dipenuhi kuasa Roh Allah untuk menyampaikan kabar baik dan pembebasan. Lukas 4 ayat 16 sampai 19. Itu diambil dari Yesaya pasal 61. Artinya apa? Bahwa Yesus datang untuk membebaskan, menyembuhkan dan menyelamatkan umatnya. Sedangkan bagi setan itu sendiri, bahwa kedatangan Yesus adalah untuk membinasakan setan. Dapat kita baca dalam ayat 34 juga. Iblis berkata, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Dari kalimat ini ternyata setan juga mengenali Yesus. Sebab setan berkata, "Yesus orang Nazaret, yang kudus dari Allah." Tetapi sekalipun setan mengenal Yesus, tidak menjadikannya sebagai murid atau pengikut. Justru setan membuat pengikut Tuhan menjadi gundah, sakit, menderita, dan tergoda. Bahkan bila setan mengganggu kesehatan umat Tuhan, terkadang umat Tuhan hampir keliru, tak sabar menunggu kapan kesembuhan itu terjadi. Bahkan ada yang menjadi putus asa, seolah harapan tak ada lagi. Kapan? Dan kapan sembuhnya? Doa-doa pun dinaikkan, bahkan dengan bersembah sujud dan derai air mata. Tak dapat diungkapkan betapa pilu dan beratnya perasaannya, sebab sekian lama dalam rasa sakit seolah ditinggal begitu saja. Derita seolah tak kunjung berakhir. Dan seseorang yang sakit berkata, "Di manakah Engkau Tuhan? Apakah Engkau sedang meninggalkan kami?" Tetapi sesungguhnya pastilah Tuhan mengetahui derita umatnya yang sakit. Bila waktunya tiba, Yesus datang. Tuhan Yesus menghardik setan dan menghardik penyakit dengan tegas, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan pun keluar melepaskan umat Tuhan dan tidak menyakitinya lagi. Dan kita bersyukur sebab umat Tuhan disembuhkan, dikuatkan, dan diselamatkan. Haleluya. Hari ini firman-Nya menjadi penyembuh bagi setiap umat Tuhan. Sebab Yesus Tuhan kita lebih berkuasa dari setan dan roh jahat. Hardikan firman-Nya membuat setan akan keluar dari kita umat-Nya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah kita selalu percaya bahwa kuasa Yesus lebih besar daripada iblis dan si setan. Yang ketiga, Yesus menyembuhkan kita juga. Boleh kita bandingkan dalam ayat 37 dengan berkata bahwa peristiwa itu tersebar kemana-mana. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, Yesus telah melepaskan dan menyembuhkan seorang yang kerasukan dari setan
dengan cara yang menakjubkan, sehingga orang di situ berkata bahwa perbuatan dan perkataan Yesus adalah sangat hebat, penuh wibawa dan kuasa. Tentulah apa yang dilakukan oleh Yesus berbeda dengan praktek eksorsisme atau pengusiran setan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu dari pihak gereja dengan menggunakan doa-doa, simbol-simbol, gambar, dan juga memohon pertolongan dari Tuhan. Tetapi Yesus di sini adalah Allah yang dengan firman-Nya sendiri dan perkataannya sendiri yang penuh kuasa menghardik setan. Di Kapernaum, Yesus juga melakukan banyak penyembuhan. Misalnya mertua Petrus yang demam, Matius 8:14. Yesus juga menyembuhkan hamba seorang perwira dalam Lukas 7 dan lainnya. Semua itu dilakukan dengan penyembuhan lewat firman dan perkataannya yang penuh dengan kuasa. Bukan dengan eksorsisme seperti orang lain, atau juga dengan memberi obat ramuan misalnya. Maka bila mana di Kapernaum Yesus menyembuhkan seorang yang kerasukan setan, dan dengan segera peristiwa itu tersebar kemana-mana, tentulah maksudnya sekarang juga berita itu, juga keajaiban itu tersebar ke seluruh penjuru dunia. Sehingga dimanapun firman ini diberitakan, maka kita juga percaya bahwa hari ini dan untuk selamanya mujizat kuasa firman-Nya masih nyata dan akan selalu menyembuhkan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi pengharapan, menghidupkan semangatmu kembali, dan menyembuhkan bagi setiap kita umat-Nya, agar setiap kerinduanmu menjadi nyata dalam Yesus Kristus. Dan kita berkata, puji syukur Tuhan, aku telah sembuh dan bebas dari kuasa derita dari setan si jahat. Kini aku menjadi orang yang bahagia, diberkati dan diselamatkan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Amin.